Kami kelompok 4 akan mempresentasikan rangkaian sederhana adaptor dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Yunisman, SPD, MPDT. Kelompok 4 beranggotakan 6 orang. 1. Asari. 2. Nuvandra Agustio. 3. Pandu Junianto. 4. Petrus Mariadi. 5. Dirga Nurhidayah. 6. Eko Aji Suganda. Berikut beberapa penjelasan komponen yang digunakan dalam pembuatan rangkaian. Step down transformator. Transformator atau trafo adalah alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan bolak-balik AC. Transformator terdiri dari 3 komponen pokok, yaitu kumparan pertama atau primer yang bertindak sebagai input, kumparan kedua atau sekunder yang bertindak sebagai output, dan inti besi yang berfungsi untuk memperkuat medan magnet yang dihasilkan. Step down transformator umumnya disebut trafo saja, adalah sebuah komponen elektronika yang digunakan untuk menurunkan tekanan listrik AC 220 volt ke tekanan listrik AC yang kita inginkan. Perlu diperhatikan, trafo tidak mengubah bentuk tekanan AC menjadi tekanan DC, tetapi hanya menurunkan saja. Ukuran kapasitas sebuah trafo dinyatakan dalam satuan ampere, yang menunjukkan beberapa besaran arus listrik yang dapat disediakan oleh trafo tersebut. Ukuran trafo yang terdapat di pasaran adalah mulai dari 500 mA sampai 50 ampere hingga 100 ampere. Semakin besar ukuran kapasitas trafo, maka semakin besar pula ukuran fisik dari trafo. Kapasitas sebuah adaptor secara umum ditentukan oleh kapasitas dari trafo yang terdapat di dalamnya. Besar tegangan keluar dari trafo bermacam-macam, dari ukuran terkecil 3 volt, 4,5 volt, 6 volt, 9 volt, sampai hingga 45 volt. Trafo yang digunakan dalam pembuatan adaptor ini adalah trafo engkel. Trafo engkel adalah trafo tunggal. Trafo ini hanya memiliki satu jalur linitas sekunder saja. Solder merupakan proses penyambungan elektronik dengan menggunakan timah yang dipanaskan sehingga meleleh. Komponen ini terdiri dari ujung gagang dan ujung logam yang dipanaskan. Fungsi solder yaitu untuk menghubungkan komponen elektronik pada papan PCB. Risiko pada penggunaan solder yaitu luka bakar karena ujungnya yang sangat panas. Dioda adalah komponen elektronika dasar yang memungkinkan arus listrik hanya dalam satu arah. Dioda memiliki banyak fungsi. Yang pertama sebagai penyarah, yang kedua sebagai penstabil tegangan, yang ketiga pengaman atau skring, keempat sebagai rangkaian clipper, yang kelima sebagai rangkaian clamper, yaitu untuk menambah komponen DC kepada suatu sinyal AC. Yang keenam sebagai pengganda tegangan, yang ketujuh sebagai sensor panas seperti aplikasi pada rangkaian power amplifier, yang keempat sebagai sensor cahaya, yang kesembilan sebagai rangkaian voltage kontrol osilator. Cara kerja dioda dapat diketahui dari 3 situasi. Yang pertama, dioda diberi tegangan 0. Ketika diberi tegangan 0, maka tidak ada medan listrik yang menarik elektron dari katoda. Elektron yang mengalami pemanasan pada katoda hanya mampu melompat sampai pada posisi yang tidak begitu jauh dari katoda dan membentuk muatan ruang. Yang kedua, dioda diberi tegangan negatif. Saat dioda diberi tegangan negatif, maka potensial negatif yang ada pada plat akan menolak elektron yang telah membentuk muatan ruangan, sehingga elektron tidak akan dapat menyangkau plat dan justru akan terdorong kembali ke katoda. Jadi tidak ada arus yang mengalir. Yang ketiga, dioda diberi tegangan positif. Ketika diberi tegangan positif, maka potensial positif yang ada pada plat akan menarik elektron yang baru saja terlepas dari katoda karena emisi termonik. Pada situasi tersebut, arus listrik baru akan terjadi. Pengertian resistor. Resistor merupakan salah satu komponen yang paling sering ditemukan dalam rangkaian elektronika. Hampir setiap peralatan elektronika menggunakannya. Pada dasarnya, resistor adalah komponen elektronika pasif yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur alur listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Resistor atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan hambatan atau tahanan, dan biasanya disingkat dengan huruf R. Satuan hambatan atau resistansi resistor adalah ohm. Sebutan ohm ini diambil dari nama penemunya, yaitu Johannes Simon Ohm, yang juga merupakan seorang fisikawan Jerman. Fungsi resistor. Fungsi-fungsi resistor di dalam rangkaian elektronika diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama sebagai pembatas arus listrik. Yang kedua sebagai pengatur arus listrik. Yang ketiga sebagai pembagi tegangan listrik. Dan yang keempat sebagai penurun tegangan listrik. Berikut contoh-contoh yang ada di bawah ini. Gambarnya ada warna resistor. Seperti yang dikatakan sebelumnya, nilai resistor yang berbentuk aksial adalah diwakili oleh warna-warna yang terdapat di tubuh bodi. Resistor itu sendiri dalam bentuk gelang. Umumnya terdapat 4 gelang di tubuh resistor, tetapi ada juga yang 5 gelang. Gelang warna emas dan perak biasanya terletak agak jauh dari gelang warna lainnya, sebagai tanda gelang terakhir. Gelang terakhir ini juga merupakan nilai toleransi pada nilai resistor yang bersangkutan. Cara menghitung nilai resistor berdasarkan kode warna. Perhitungan untuk resistor dengan gelang warna. Masukkan angka langsung dari kode warna gelang ke-1 atau yang pertama. Masukkan angka langsung dari kode warna gelang kedua. Masukkan jumlah 0
dari kode warna gelang ketiga atau pangkatkan angka tersebut dengan 10N. Merupakan toleransi dari nilai resistor tersebut. Contoh, gelang ke-1 coklat sama dengan 1 gelang kedua, hitam sama dengan 0 gelang ketiga, hijau sama dengan 50 di belakang angka gelang kedua, atau kalikan 10 pangkat 5 gelang keempat perak sama dengan toleransi 10%, maka nilai resistor tersebut adalah 10 kali 105 sama dengan 1 juta ohm, atau disebut dengan 1 mega ohm dengan toleransi 10%. 2200 mikrofarad. Kapasitor elektrolit Elco dengan nilai 2200 mikrofarad adalah komponen elektrolit yang digunakan untuk penyimpanan dan melepaskan muatan listrik dalam sirkuit kapasitasi terbesar 2200 mikrofarad, menunjukkan bahwa kapasitor ini mampu menyimpan muatan yang relatif besar dibandingkan dengan kapasitor lain yang nilainya lebih rendah. Pengertian dari karakteristik Elco 2200, yang pertama adalah kapasitasi 2200 mikrofarad, satuan kapasitasi yang menunjukkan kemampuan kapasitor untuk penyimpanan muatan listrik. Nilai ini cukup besar untuk mengaplikasi merupakan penyimpanan energi yang lebih besar atau penyaringan tegangan. Yang kedua adalah tegangan kerja. Kapasitor elektrolit biasanya memiliki tegangan kerja maksimum yang ditentukan pada badan kapasitor, misalnya 2200 mikrofarad, 25 volt tegangan kerja. Ini menunjukkan batas maksimum tegangan yang dapat merupakan ke kapasitor tanpa merusak. Nomor 3 adalah polaritas. Kapasitor elektrolit bersifat polarisasi, yang berarti mereka memiliki terminal positif dan negatif. Penting untuk memasukkan kapasitor ini dengan polaritas yang lebih besar dalam sirkuit, karena pemasangan berbalik dapat menyebabkan kerusakan. Fungsi dan penggunaan. Yang pertama, penyimpanan ataupun filter. Dalam satu daya, Elco 2200 mikrofarad digunakan untuk penyaringan riak pada tegangan DC setelah penyerahan, sehingga menghasilkan tegangan yang lebih halus dan stabil. 2. Decoupling. Kapasitor ini menggunakan untuk menstabilkan tegangan pada sirkuit elektrolit, mengurangi gangguan listrik atau noise yang dapat menyebabkan masalah dalam kinerja sirkuit. Nomor 3, penyimpanan energi. Elco 2200 mikrofarad dapat menyimpan energi sementara dan melepaskan saat diperlukan, membantu menjaga kestabilan tegangan dalam sirkuit yang memiliki beban variabel. Cara kerja dan memasang Elco 2200. Yang pertama, memastikan kapasitasi ditunjukkan dalam mikrofarad, misalnya 2200 mikrofarad. Selanjutnya, tegangan kerja, misalnya 25 volt, yang berarti kapasitas dapat menegangin tegangan sehingga 25 volt. Nomor 2, polaritas. Terminal positif biasanya ditandai dengan plus dan dengan kaki yang lebih panjang. Selanjutnya, terminal negatif biasanya memiliki tegangan minimum atau minus atau strip pada badan kapasitor. Papan PCB atau biasanya disebut juga dengan printed circuit board adalah sebuah papan yang digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen elektronik secara konduktif dengan jalur trackpads dan via dari lembaran tembaga yang dilaminasikan pada substrat non-konduktif. Papan PCB dapat ditemukan hampir di berbagai peralatan elektronika seperti televisi, handphone, motor, dan lain-lain. Papan ini berfungsi sebagai wadah untuk menghubungkan komponen-komponen elektronika melalui lapisan jalur konduktor. Papan PCB dapat memiliki berbagai jenis, PCB dengan satu lapisan atau satu layer, dan PCB dengan dua lapisan atau dua layer, atau banyak lapisan atau multi-layer. PCB juga dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis bahan dan konstruksinya, seperti PCB kaku, PCB fleksibel, atau PCB yang terbuat dari bahan plastik yang dapat dibengkokkan dan dilenturkan. Pada umumnya, PCB memiliki warna hijau dan terdiri dari beberapa komponen. PCB dapat memiliki beberapa lapisan dengan bahan yang berbeda. Papan PCB memiliki peran penting dalam perangkat elektronik yang telah memainkan peran penting dalam perkembangan teknologi modern. Dalam produksinya, PCB melibatkan proses seperti penciptaan jejak tembaga, vias, dan bantalan yang diperlukan untuk menyambungkan komponen. Papan yang digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen elektronik secara konduktif dengan jalur konduktor pada lembaran tembaga yang dilaminasikan pada substrat non-konduktif. LED atau light emitting diode adalah komponen elektronik yang dapat memancarkan cahaya ketika diberikan tegangan dengan bias maju atau forward bias. Pada adaptor LED,
LED. Lampu memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, indikator daya. LED lampu pada adaptor sering digunakan sebagai indikator untuk menunjukkan bahwa adaptor sedang dalam keadaan menyala atau aktif. Ketika adaptor dihubungkan ke sumber listrik, LED lampu akan menyala dan menandakan bahwa adaptor sedang memberikan daya. Dan yang kedua, indikator kondisi. LED lampu pada adaptor juga dapat digunakan sebagai indikator kondisi atau status tertentu. Misalnya, LED lampu dapat berkedip atau berubah warna untuk menunjukkan adanya masalah atau kondisi tertentu seperti overheat atau kelebihan beban. Ketiga, penghemat energi. Beberapa adaptor dilengkapi dengan LED lampu yang berfungsi sebagai indikator saat adaptor dalam mode standby atau tidak memberikan daya penuh. Hal ini membantu pengguna untuk mengetahui apakah adaptor masih terhubung ke sumber listrik dan meminimalkan konsumsi daya yang tidak perlu. Keempat, keamanan. LED lampu pada adaptor juga dapat berfungsi sebagai indikator keamanan. Misalnya, pada adaptor dengan fungsi proyeksi arus pendek atau proyeksi tegangan berlebih, LED lampu dapat menyala atau berkedip untuk menunjukkan bahwa proteksi sedang aktif dan melindungi perangkat dari kerusakan. Fungsi dari LED lampu pada adaptor dapat bervariasi tergantung pada desain dan fitur spesifik dari adaptor tersebut. Adaptor dengan LED lampu yang lebih canggih mungkin memiliki lebih baik fungsi dan indikator yang dapat membantu penggunaannya dalam memahami kondisi dan kinerja adaptor. Bahan-bahan komponen pada praktek adaptor hari ini yaitu transformer itu sendiri, transformer 1 ampere, dioda. Di sini kita akan menggunakan 4 resistor, yaitu yang kita gunakan di sini ada resistor 680 ohm, 550 ohm, 350 ohm. Ini ada 4 macam. Jadi nanti kita akan menghasilkan outputnya berbeda-beda. Oke, ini elko nya itu sendiri, PCB, LED lampu LED nya yang untuk uji cobanya, timah atau untuk bahan penambah soldirnya, dan 1 buah soldir. Oke, kita akan coba. Oke, kita akan pengecekan dengan si multitester lampu daya hidup. Jadi ini mungkin tidak kelihatan perbedaan warnanya, redup atau tidaknya, tapi kita akan pengetesan menggunakan multitester. Yang pertama yaitu kita menggunakan 6 volt. Kita akan pengecekan dengan si dioda, yaitu 7.76 volt, 0.776 volt. Ke resistor yang pertama 2,011 atau 10 volt, 2,010. Ke resistor kedua yaitu di 1.945 volt. Resistor ketiga yaitu di 2,019 volt. Terakhir, resistor terakhir punya di 1.998 volt. Sekian
ke praktek hari ini, pembuatan laporan membuat adapter.